Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat Ramadana. Saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul pengaruh kombinasi latihan jalan cepat, penguatan, keseimbangan, dan fleksibilitas terhadap fungsi kognitif dan kesehatan mental pada wanita menopause. Oke, untuk pendahuluan, menurut WHO pada tahun 2012, wanita menopause mencapai 373 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 1,2 miliar orang. Tentunya ini menjadi PR besar bagi wanita menopause. Karena apa? Karena pada saat wanita mengalami menopause terjadi banyak fenomena fisiologi. Di antaranya yang paling banyak adalah fenomena terkait mood dan fungsi kognitif. Dikarenakan beberapa aktivitas neuroendokrin. Bisa disebutkan di gambar ini, yaitu ada beberapa kenaikan dan penurunan dari neuroendokrin. Kemudian, menurut D'Angelo et al. Tahun 2022, persentase gejala terkait menopause, salah satu yang paling banyak adalah masalah kognitif dan masalah psikologi, yaitu mencapai 46,5% dan 63,6%. Lantas bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Ya, salah satunya dengan exercise. Lantas bagaimana exercise bisa menanggulangi hal tersebut? Ya, bisa dijelaskan pada skema yang pada penelitian Murawska dan Shalowitz et al. Tahun 2021. Exercise dapat mempengaruhi 3 elemen penting dalam penelitian ini, diantaranya mempengaruhi kenaikan estrogen, kenaikan DHEA, kenaikan testosteron, kemudian mengimprove dari proses memori, cognition, dan learning dari wanita menopause. Kemudian juga bisa menurunkan depresi dan meningkatkan mood itu sendiri. Tentunya hal tersebut melalui beberapa mekanisme berikut. Oke. Lalu untuk metode penelitian ini adalah penelitian human eksperimental dengan pre-test and post-test control group design dengan randomisasi simple. Sementara untuk exercise pelakuannya adalah dengan olahraga multi-komponen atau olahraga gabungan, yaitu penguatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan jalan cepat. Sementara untuk instrumen tesnya adalah Stroop Test, MMSE, dan DSS-21. Kemudian untuk kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pejenis kelamin perempuan berusia minimal 40 tahun dan sudah menopause lebih dari 12 bulan sejak menstruasi terakhir, pendidikan minimal sekolah menengah pertama, kemudian bersedia menjadi responden. Kemudian setelah dilakukan intervensi dan beberapa tes, yaitu didapati untuk tes yang pertama hasilnya Stroop test ada 2 reaction time dan total error. Pada reaction time terdapat perubahan yang signifikan pada item inhibition, yaitu 0,03. Untuk total error terdapat 3 dari item yang mempunyai kenaikan yang signifikan, di antaranya word reading, color naming, dan inhibition or switching, masing-masing 0,3, 0,01, dan 0,03. Kemudian bisa dilihat pada diagram berikut beberapa kenaikan hasil analisis statistika, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Ada di inhibition, ada pada word reading, color naming, dan inhibition or switching. Kemudian untuk item tes kedua, yaitu MMSE, juga terdapat perubahan yang signifikan setelah dilakukan uji tes two-way repeated measure ANOVA, yaitu didapati 0,00. Nah, tersebut merupakan hal yang positif tentunya, karena pada kelompok training terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, bisa dilihat dari angka berikut. Nah, sementara untuk hasil DSS-21 untuk melakukan tes kepada depresi, ansietas, dan stres tidak ditemui perubahan yang signifikan sebelum dan setelah latihan. Untuk kesimpulan dari penelitian saya, yaitu
kombinasi latihan aerobik, latihan penguatan, latihan keseimbangan, dan latihan fleksibilitas selama 2 minggu dapat mempengaruhi fungsi eksekutif dan fungsi memori wanita menopause. Yang kedua, kombinasi latihan tersebut juga mempengaruhi fungsi kognitif global pada wanita menopause. Untuk yang ketiga, kombinasi latihan tersebut tidak mempengaruhi tingkat kesehatan mental pada wanita menopause. Namun, terdapat sedikit perbaikan sebelum dan pasca intervensi. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya.